Jadi waktu itu saya termasuk orang pertama yang menghendaki Mas Gibran untuk bisa menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Cuman persoalannya waktu itu keluarga Pak Jokowi, baik Pak Jokowi maupun Bu Iriana dan keluarga besar Solo itu tidak mau kalau Mas Gibran jadi cawapresnya. Sehingga ketika ulang tahun di pondok, Mas Prabowo bilang sama saya, "So, kalau Gus siapa?" Karena waktu itu yang di-endorse sama Pak Jokowi salah satunya adalah Mas Erick Thohir. Sementara analisanya Mas Erick itu agak lemah di Jawa Timur. Sementara kita membutuhkan kemenangan di Jawa Timur. Sehingga kalau dipaksakan khawatir di Jawa Timur kita kalah. Saya bilang sama Mas Prabowo, "Mas Gibran, Mas." Lah sama Gus. Tapi saya sudah minta 4 kali kepada Pak Jokowi menghadap supaya Mas Gibran dikasih, nggak dikasih. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi keluarga Jokowi dan Bu Iriana untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Kemudian beliau bilang, "Bisa nggak Gus minta menghadap Pak Jokowi supaya merelakan Mas Gibran untuk diajak menjadi pendamping Mas Prabowo?" "Oke Mas, saya akan usahakan." Sehingga waktu itu Pak Jokowi pulang kunjungan kerja dari Cina kalau nggak salah, saya menghadap di Istana Bogor. "Mas, bla 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 bla." Ketika kalau Gus maunya siapa? Kalau nggak Mas Erick, saya waktu itu bilang, "Mas Gibran." Pak Jokowi itu langsung beranjak dari tempat duduknya. "Jangan Gus," sambil begitu. Itu spontan. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran ini. Sehingga ada orang mengatakan, "Wah ini dinasti, Pak Jokowi harus mewariskan ke tahtanya untuk anaknya." Enggak. Sambil ngomong ngalor ngidul, kemudian Pak Jokowi bilang, "Mas Prabowo udah minta sama saya 4 kali Gus. Tapi saya nggak setuju. Apalagi proses MK seperti itu, saya nggak mau kemudian intervensi MK. Kalau ibu gimana Pak? Pak Prabowo minta ketemu Bu Iriana. Saya juga tidak kasih izin." Sekali lagi ini saya sampaikan apa? Bahwa keluarga Pak Jokowi tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Sehingga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bahwa keinginan untuk mencawapreskan Mas Gibran itu dari masyarakat. Ya orang-orang kayak saya ini. Saya ngeyel waktu itu, pokoknya Mas Gibran. Kalau nggak Mas Gibran siapa Gus? Kalau nggak Mas Gibran mungkin Bu Khofifah. Nah, pertimbangan saya sebagai ketua Muslimah dan kedua sebagai Gubernur Jawa Timur. Makanya kenapa setelah saya dari istana saya sowan Bu Khofifah waktu itu kan ada videonya itu. Nah, dalam rangka itu. Gitu. Nah setelah itu saya komunikasi intensif dengan Mas Gibran. Mas Gibran ke pondok saya beberapa kali, saya ke balai kota macam-macam, ke Solo. Dan Mas Gibran, ampun Gus, masih banyak yang lain dan sebagainya. Sampai keluar putusan MK itu, Mas Gibran masih ketemu saya. Enggak Gus, Bapak tidak mengizinkan. Bapak tidak mengizinkan. Nah, Mas Prabowo terus komunikasi dan alhamdulillah akhirnya ketemu titik temu. Mas Gibran akhirnya mau. Itu pun mau, itu sehari sebelum dideklarasikan. Sebelumnya nggak mau Pak. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi baik dari Pak Jokowi maupun dari Mas Gibran. Kira-kira. Kalau kemudian sejak kapan Gus minta pengen menggabungkan Mas Prabowo dengan Mas Gibran? Saya sejak bulan puasa. Jadi waktu itu belum ada nama Gibran, belum ada. Makanya saya dulu punya pantun tuh Gibran ketika ada dari Balai Kota Solo, saya bilang, "Beli goreng kan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden." Wah itu udah jauh hari. Alasannya apa sih Gus? Pernah ada mungkin bisikan atau gimana nggak sih Gus? Saya ketika haji ya, terutama ketika haji, saya di depan Ka'bah itu WA Mas Gibran, "Mas pulang haji saya ketemu ya." "Kenapa Gus?" "Kok saya punya firasat yang mendampingi Mas Prabowo itu Mas Gibran." Mas Gibran itu belum ada. Waktu itu Mas Nusron Wahid hari ini yang orang sangat berpengaruh di TKN itu sebagai sekretaris, itu belum. Beliau baru, "Bro, besok pulang haji ketemu Mas Prabowo ya, saya mau gabung. Feel saya ada Habib di Jakarta yang feel-nya ini kuat, yang beliau menyampaikan ke saya bahwa besok presiden yang jadi itu Mas Prabowo." Itu Mas Nusron saja belum. Makanya kan kemudian Mas Nusron baru bergabung saat itu jauh sebelum pencapresan itu ditetapkan dengan membawa alumni PMI waktu itu di Kartanegara. Itu jauh sebelumnya udah ngomong sama saya di Mekah. "Kalau awakmu sapa Gus?" Saya bilang Mas Gibran. Jadi feel saya bahwa Mas Gibran itu punya kemampuan. Makanya Pak Jokowi bilang sama saya, "Mas Gibran itu sebenarnya cerdas Gus, cuman orangnya memang pendiam." Sangat cerdas memang orangnya. Makanya dibuktikan ketika debat ternyata melebihi ekspektasi kita semua. Terus nama Prabowo dan Mas Gibran itu pernah dibawa ke kiai-kiai sepuh di RU nggak sih Gus? Nah, kalau melihat ceramahnya Gus Kausar di Solo, Gus Kausar kan mengatakan acara di rumah ibunya Pak Jokowi, istighosa itu, Gus Miftah adalah orang pertama yang meyakinkan kiai-kiai sepuh bahwa Mas Gibran itu layak mendampingi Mas Prabowo. Coba dicek di YouTube atau di TikTok, itu ada kalimat itu. Gus Miftah adalah orang pertama yang meyakinkan kiai-kiai sepuh
bahwa anaknya Pak Jokowi namanya Mas Gibran itu layak mendampingi Mas Prabowo. Makanya kayak sepuh yang orang lain nggak diterima, saya diterima. Saya diterima dengan baik ke Kiai Rofi'i di Pamekasan. Saya diterima dengan baik di Kiai Sidogiri, Kiai Fuad. Ini santrinya 25.000. Saya diterima dengan baik oleh Kiai sepuh di Mojokerto namanya Kiai Husin Ilyas. Saya diterima dengan baik oleh Kiai Huda Jazuli, bapaknya Gus Kausar. Bahkan beliau mengatakan Gus Miftah saya wakafkan untuk membantu Mas Prabowo. Yang membawa nama Mas Gibran kepada Kiai sepuh ini yang pertama kali saya, termasuk ke Habib Lutfi. Bah, ini yang paling layak untuk mendampingi Mas Prabowo adalah Mas Gibran. Kalau nama-nama yang lain disebut itu layak, cuman persoalannya tidak hanya sekedar layak, kita butuh menang. Untuk apa nama yang disebut layak tapi nggak menang? Yang kita butuhkan adalah layak dan berpotensi menang. Dan ketika berbicara kelayakan dan berpotensi menang, itu Mas Gibran. Dan ternyata kan terbukti. Bahkan lebih ekspektasi kita. Kita cuman waktu itu ngitungnya cuma 53-54, ternyata lebih. Artinya feel kita benar bahwa Mas Gibran ini layak mendampingi Mas Prabowo. Artinya punya kemampuan, punya kapasitas, tapi dia juga punya potensi menang. Dan ternyata terbukti. Jadi soal kewalian Gus Dur, Gus. Saat ini terbukti kan. Makanya kan dari awal saya bilang, salah satu alasan saya mendukung Prabowo karena Gus Dur mengatakan Prabowo orang paling ikhlas, kemudian Gus Dur mengatakan Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Walaupun itu ditolak sama anaknya sendiri, sama Mbak Yeni umpamanya, yang mengatakan keluarga tidak pernah mendengar kalimat itu. Tapi saya banyak kiai-kiai yang kemudian menyampaikan itu, dan saya percaya. Makanya kemudian tugas kita sebagai santri adalah menjaga marwahnya Gus Dur, bahwa yang disampaikan Gus Dur itu benar. Sehingga kalau ini benar, gak ada yang meragukan kewalian Gus Dur. Dan ternyata benar. Gitu. Sehingga saya menghormati pihak keluarga yang kemarin karena faktor pemilu, faktor kampanye, faktor politik, yang mengatakan Gus Dur tidak pernah mengatakan itu atau tidak pernah mendengar kalimat itu. Tapi saya meyakini kalimat itu ada dari Gus Dur. Karena kiai-kiai yang selama ini dekat dengan Gus Dur banyak yang mengatakan itu. Tapi saat ini masyarakat jangan sampai meragukan lagi koalisi. Artinya hari ini dengan jumenengnya Mas Prabowo sebagai presiden tinggal nunggu waktu ini berarti apa yang disampaikan Gus Dur itu semuanya benar. Artinya kita tidak boleh meragukan kewalian seorang Gus Dur. Itu bagi saya lebih penting.